Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang masyarakat dan kebudayaan sekolah. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ulia Karimah dan teman saya Ahmad Husina Farid. Pada penjelasan pertama kami akan membahas tentang pengertian masyarakat dan kebudayaan sekolah. Yang pertama, pengertian dari masyarakat. Kami sudah memberikan pengertian dari masyarakat dari pendapat ahli sosiologi dunia. Nah, sehingga dapat dirangkum, masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup secara bersama-sama dalam cukup lama yang menghasilkan kebudayaan dan melakukan kegiatan di dalam kelompok, serta memiliki jalinan hubungan sosial atau hidup dalam bermasyarakat. Berarti adanya interaksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya dan mengalami pengaruh, bahkan dapat mempengaruhi orang lain. Nah, langsung kita masuk pada kelompok masyarakat terbagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok primer yang dimana masyarakatnya mula-mula berintegrasi dengan orang lain, yaitu keluarga, teman, masyarakat di sekitarnya, dimana hubungannya bertemu secara langsung atau tatap muka yang dimana dalam suasana akrab. Kemudian kelompok sekunder adalah masyarakat yang sengaja melakukan pertemuan berdasarkan kebutuhannya, seperti perkumpulan organisasi, profesi, organisasi agama, dan partai politik yang dimana mungkin anggotanya tidak bertemu. Next, pada komponen-komponen dasar masyarakat ada 5. Yang pertama, populasi, kedua kebudayaan, kemudian hasil-hasil kebudayaan material, kemudian organisasi sosial, dan yang terakhir adalah lambang-lambang sosial dan sistemnya. Nah, kemudian ke pengertian kebudayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan akal budi manusia. Sedangkan menurut istilah, kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa, yang dimana arti cipta adalah tenaga yang menciptakan sesuatu dan mampu memecahkan persoalan-persoalan dan dapat mencari jalan yang tepat untuk suatu kegiatan. Sedangkan rasa adalah tenaga yang bersifat pada kegiatan-kegiatan berupa keharusan, kesenangan, bahkan ketidaksenangan. Dan yang terakhir adalah karsa, yang dimana tenaga-tenaganya merupakan sumber dorongan dari suatu kegiatan, termasuk dengan dorongan-dorongan nafsu atau keinginan-keinginan, hasrat-hasrat, dan kemauan. Kemudian wujud dari kebudayaan ada 3. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam bermasyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Dan yang terakhir adalah unsur-unsur kebudayaan. Itu terbagi menjadi 5, adalah kultur universal, yang dimana maksudnya adalah mata pencaharian, kesenian agama, ilmu pengetahuan, kekerabatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada kultural aktivis, yang dimana adalah kegiatan-kegiatan kebudayaan. Misalnya dari mata pencaharian, kita ambil dari pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah trace kompleks. Nah, di mana trace kompleks merupakan bagian-bagian dari kultural aktivis, misalnya pertanian tadi. Nah, di situ ada integrasi, maksudnya irigasi, kemudian pengolahan sawah, masa panen, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah trace, di mana merupakan bagian-bagian dari trace kompleks. Misalnya dari pertanian tadi adalah pengolahan tanah seperti membajak, mencangkul, mensabit, dan lain sebagainya. Kemudian ada item, dan dimana ini merupakan bagian-bagian dari trace kebudayaan. Nah, maka hubungan sosial kelompok, orang-orang yang terdiri dari kelompok-kelompok. Jadi, unsur-unsur kebudayaan ini saling berkaitan. Yang terakhir adalah pengertian dari kebudayaan sekolah. Oke, kebudayaan sekolah merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat luas, namun mempunyai ciri-ciri khas sebagai suatu subkultur. Nah,
Misalnya, setiap sekolah memiliki aturan tata tertib, upacara, kebiasaan, himne sekolah, pakaian seragam, dan lambang-lambang yang berkaitan dengan sekolah itu sendiri. Maka itu adalah suatu kebudayaan sekolah. Nah, kebudayaan sekolah memiliki unsur-unsur penting. Ada 4. Yang pertama, letak, lingkungan, dan prasarana fisik sekolah. Gedung sekolah, sarana dan prasarana sekolah. Kemudian ada kurikulum sekolah, dan yang ketiga ada warga sekolah, di mana ada guru, siswa, staf, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai norma, sistem peraturan, dan iklim kehidupan sekolah. Kemudian unsur-unsur budaya sekolah, Harley Bray mengatakan unsur itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, unsur tidak kasat mata, yang berarti filsafat atau pandangan dasar sekolah mengenai kenyataan yang luas yang dianggap penting dan harus diperjuangkan oleh sekolah. Misalnya, yang paling penting adalah rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang konkret untuk sekolah itu sendiri. Sedangkan unsur kasat mata adalah termanifestasi secara konseptual yang dari rumusan visi misi dan lain sebagainya. Maka unsur kasat matanya adalah bagian dari penjelasan apa visi misi, tujuan dari sekolah itu sendiri. Tidak hanya itu, kemudian ada kurikulum, bahasa komunikasi, struktur organisasi, upacara, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada unsur-unsur budaya yang ditinjau dari usaha kualitas pendidikan. Ada 3. Yang pertama, kultur secara yang positif. Nah, di mana adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Misalnya anak yang berprestasi atau sekolah mencapai penghargaan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kultur secara negatif, yang dimana pasti kultur ini adalah hal yang sangat kontra terhadap peningkatan mutu pendidikan. Nah, misalnya saja siswa yang takut bertanya, takut salah dalam menjawab, dan jarang bekerja sama atau memberikan pendapatnya. Nah, yang terakhir adalah kultur sekolah yang netral, dimana maksudnya ini adalah kultur yang tidak berfokus pada suatu sisi, namun dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan peningkatan mutu pendidikan. Misalnya arisan keluarga sekolah, seragam guru, seragam siswa, dan lain sebagainya. Oke, penjelasan tentang norma-norma sosial dan latar belakang guru akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Husin Nafi. Saya Ahmad Husin Nafi, saya dari kelompok 5. Saya ingin menjelaskan tentang norma-norma sosial. Yang pertama, norma sosial. Norma sosial merupakan petunjuk hidup yang berisi perintah maupun larangan yang diterapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Norma sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma-norma dalam situasi belajar, yang pertama ada norma agama, norma kelaziman, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Baiklah, yang pertama tadi norma agama. Norma agama itu merupakan suatu petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan bagi penganutnya agar mematuhi segala perintahnya. Yang kedua tadi norma kesopanan, yang merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan sekelompok manusia dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari. Yang ketiga ada norma kelaziman, yang berarti tindakan manusia mengikuti kebiasaan pada normanya yang dilakukan tanpa pikir panjang karena kebiasaan tersebut dianggap baik, patut, sopan, dan sesuai dengan tata krama.
Yang keempat, norma kesusilaan yang merupakan pedoman yang mengandung makna dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat dan dianggap sebagai norma yang datang dari hati nurani manusia. Yang kelima adalah norma hukum yang merupakan aturan tertulis maupun tidak yang berisi perintah dan larangan yang memaksa dan akan memberikan sanksi tegas pada pelanggarnya. Selanjutnya ada latar belakang guru. Menurut penelitian di Amerika Serikat, latar belakang guru berasal dari golongan menengah rendah, akan tetapi dari golongan menengah atas tentu ada, akan tetapi hanya sebagian kecil saja. Guru yang berasal dari masyarakat golongan menengah rendah biasanya berasal dari pedesaan. Guru merupakan daya utama yang menentukan norma-norma di kelasnya, dan otoritas sulit untuk dibantah. Maka guru menentukan apa yang harus dilakukan peserta didik dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan untuk peserta didik. Baiklah, itu tadi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.